Oke, mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya teman-teman. Rahasia Kamar Anjani. Bima tiba di kampung tetangga. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah warga, melainkan dibuatkan tenda dari terpal. Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun, setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Tenda pengungsi itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya, Rusmana, Ibu Anjani. Saat itu ia sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda. Ia mendongak ke langit yang mulai gelap. "Bu," sapa Bima. Rusmana menoleh. Seketika saja, ia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya. Sambil terseduh, Rusmana lalu menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari, juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. "Ibu sendiri baik-baik saja kan?" tanya Bima dengan wajah khawatir. "Di sini sakit." Rusmana menggapai punggungnya menunjuk titik yang ia rasa sakit. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjolan persis dengan yang dialami Anjani. Bima menghembuskan nafas berat. Ia tertunduk lesu. Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ibu mertuanya itu. Ketika Bima masuk ke dalam tenda, ia melihat keadaan yang sangat memprihatinkan. Ada yang sedang mengobati keluarganya dengan daun sirih. Ada juga yang berteriak kesakitan sambil menggapai-gapai punggungnya. Bima juga menyaksikan seorang kakek yang ditangisi keluarganya. Kakek itu sudah tidak bernyawa. Tampaknya dia baru saja mengembuskan nafas terakhirnya beberapa menit lalu. Sementara Ki Suratman membantu keluarga itu untuk mengurus jenazahnya. Tengah malam, Bima tidak bisa tidur. Ia duduk termangu di luar tenda. Pikirannya kemana-mana. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi kalut seperti ini. Terlintas dalam benak Bima, ia harus kembali ke Mojosari seperti apa yang diminta mendiang istrinya. Maka malam itu juga ia berangkat ke Mojosari seorang diri. Bima menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan besar. Ia hanya membawa sebuah senter sebagai penerang. Setibanya di Mojosari, dia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar. Selain menjadi tetua di Mojosari, Ki Suratman memang orang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak disemen. Itu berbeda dengan keramik lainnya yang kokoh menyatu dengan tanah. Bima penasaran. Ia lalu bongkar keramik itu dan menggali tanahnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu di dalam sana.
Di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Ia segera membukanya. Di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, satu gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meski telah usang, ia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dengan wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Ya, wanita di foto itu adalah Kanti. Sesaat kemudian, di luar rumah terdengar ringkih kuda. Buru-buru, Bima memasukkan kembali kotak tersebut ke dalam tanah lalu menguburnya. Ia menutup kembali permukaan tanah menggunakan sekeping keramik. Kemudian, Bima mendekat ke jendela sambil menunduk. Dengan hati-hati ia mengintip dari balik jendela. Di luar sana, ada Ki Suratman menunggangi kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya. Kedua kaki Kanti masih dalam keadaan dipasung. Ki Suratman turun dari punggung kuda. Mereka berdua sempat mengobrol, tapi Bima tidak dapat mendengar obrolannya. Ki Suratman kemudian merogoh kunci dari saku jas hitamnya. Ia membuka balok kayu yang sedang memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima refleks menunduk. Dan ketika Bima mencoba mengintip lagi, Ki Suratman dan Kanti sudah menghilang entah kemana. Setelah itu, Bima merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Ia panik. Bima langsung membuka bajunya lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu, ada sebuah lemari tua yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin itu untuk memastikan ada apa di punggungnya. Bima melihat benjolan misterius tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Semakin lama, ia merasa semakin ngilu dan sakit. Bima merasa ada yang sedang menggerogoti dagingnya. Sementara itu, di rumah Bima, Zulfa penasaran siapa yang ada di dalam kamar itu. Setelah mendengar suara seorang wanita yang mengaku Kanti, Zulfa mendekat perlahan. Ia pegang gagang pintu. Bukannya dibuka, ia malah menutup kembali pintu kamar itu. Zulfa sangat amanah. Ia tidak mau mengecewakan majikannya, Bima. Apapun yang terjadi, Zulfa tidak akan mau masuk ke dalam kamar itu. Kanti, aku Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku ya, kata Zulfa dari balik pintu. Ia lalu menempelkan telinganya di pintu agar bisa mendengar dengan jelas jawaban dari Kanti. Masuk. Lirih terdengar suara Kanti dari dalam kamar. Bisa kamu aja yang keluar dari kamar? Soalnya aku nggak dibolehin masuk sama Pak Bima. Tanpa ada jawaban lagi, pintu perlahan terbuka kembali. Kali ini lebih lebar. Dari balik pintu, Zulfa muncul sebuah tangan perempuan. Zulfa tidak menyentuh tangan itu. Namun, tiba-tiba ada seorang yang memanggilnya. Zulfa, panggil Anjani. Ia sudah berdiri di depan pintu kamar Bima.
"Iya Bu Anjani," jawab Zulfa sambil tersenyum ramah. Anjani menggelengkan kepala. Tanpa penjelasan apapun, ia berkata, "Jangan." "Iya Bu," kata Zulfa. Ia manut saja dengan majikannya. "Kalau ada apa-apa, panggil Zulfa aja ya," bisik Zulfa sebelum ia menutup kembali pintu kamar itu. Malam itu, Zulfa kembali menyisir rambut Anjani. Ia membersihkan butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut majikannya. Tidak lama berselang, ia mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar yang membuatnya selama ini penasaran. Jelas saja, Zulfa panik. Ia langsung lari menuju kamar tersebut. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Zulfa terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam kamar itu. Ada sebuah makam dan seorang wanita berjubah hitam yang merayap di dinding. Jangan percaya mulut Ki Suratman. Zulfa masih mematung di depan kamar itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam dengan kukunya yang panjang dan hitam merayap dan mendekat ke arah Zulfa. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya sehingga tak terlihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap, mata sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Zulfa. Entah apa yang terjadi. Lidah Zulfa seketika keluh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya pun berkeringat dingin. Ia ingin sekali lari dan meminta tolong. Tapi sekujur tubuhnya seakan membatu. Sulit sekali digerakkan. Zulfa lalu dicekik. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar itu. Pintu seketika tertutup dengan sendirinya. "Jangan!" Dari kejauhan, Anjani berteriak saat melihat Zulfa dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Jauh sebelum Mojosari kena kutukan, kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan sebuah kesialan. Tapi itu dulu, ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Ia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu, Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dulunya, ia adalah orang miskin yang bekerja sebagai kulit cangkul di sawahnya Ki Abidin. Ki Suratman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di gubuk reot yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari, kerjaan Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya itu. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Suratman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Suratman. Setiap sore, ia mencari rumput untuk memberi makan kambing-kambing itu. Semua berjalan baik-baik saja, hingga
pada suatu hari Ki Suratman tertimpa masalah. Satu ekor kambing etawa yang ia urus tiba-tiba mati. Sedangkan kambing itu adalah kambing kesayangan Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukan kesalahan Ki Suratman, sebab ia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni disebabkan oleh penyakit. Bangsat kau Suratman, kau apakan kambingku? Hah? Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit, jawab Ki Suratman. Halah, alasan saja. Kau dan istrimu memang kacung sialan. Ki Suratman tidak terima dicaci separah itu. Ia sangat sakit hati. Ia berjanji akan melakukan apapun demi balas dendam pada Ki Abidin. Tengah malam, Ki Suratman pergi ke hutan Gantarawang. Itu adalah hutan terlarang dan sangat angker. Hutan itu sangat jarang dijamah manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon, dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan loncat ke dalam sumur. Ki Suratman ingin minta petunjuk kepada roh pengantin itu agar bisa kaya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, ia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Setelah sempat nyasar, Ki Suratman berhasil menemukan sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Suratman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman duduk sila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk gaib. Ia tidak tahu kalau di atas pepohonan banyak makhluk halus yang sedang memperhatikan tingkahnya. Tidak lama setelah menyan itu dibakar, muncul sosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Ia merayap mendekat ke arah Ki Suratman. Nyai, tolong aku. Aku mau kaya raya dan balas dendam kepada Ki Abidin, bisik Ki Suratman sambil terus menunduk. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang lalu menjilati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya ia mengeluarkan segumpal daging berwarna hitam pekat. Istrimu harus makan ini, kata makhluk mengerikan itu dengan suara parau. Baik Nyai. Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Sebelum subuh, Ki Suratman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tidur pulas. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya itu. Kanti, bangun, Kanti. Ki Suratman mengguncang tubuh istrinya. Ada apa, Mas? Tanya Kanti masih dalam keadaan mengantuk. Ki Suratman mengeluarkan segumpal daging dari dalam plastik. Makan ini. Ia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti menolak, sebab daging yang disodorkan suaminya bergerak-gerak seperti hidup. Ia merasa jijik. Kamu harus makan ini. Aku mau kaya.
bentak Ki Suratman. Ia mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging berhasil ditelan, punggung Kanti tiba-tiba terasa panas seperti dibakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing panasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang akan terjadi dengan istrinya itu. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak, membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Ia pun jatuh pingsan. Dan keesokan paginya, saat Ki Suratman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Ia menghilang entah kemana. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.